Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Miji Teknik. Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit informasi tentang penyebab kulkas tidak dingin. Jadi di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kulkas tidak dingin. Yang pertama adalah pengaturan suhu. Di sini kita harus cek pengaturan suhunya. Nah, pengaturan suhu itu terletak di bagian dalam kulkas seperti ini. Jadi pengatur suhu ini nama alatnya adalah termostat. Ini kulkas merek LG. Ini kulkas Polytron. Ini pengatur suhunya ada di bawah. Oke. Kemudian ada juga kulkas Polytron yang model lama. Ini pengatur suhunya di samping. Oke. Jadi setiap kulkas itu beda-beda, pengatur suhunya itu berbeda, tempat dan letaknya itu berbeda-beda. Nah, kalau kulkas tidak dingin, ini bisa kita lihat suhunya ini. Kalau suhunya dia terlalu rendah, maka kita bisa buat ke normal. Kalau misalnya kulkasnya kurang dingin, kalau terlalu dingin pun bisa kita turunkan seperti ini. Nah, jadi dicek pengatur suhu. Tapi jika kulkas tidak dingin itu sebenarnya jarang sekali. Itu masalahnya pada pengatur suhu ya. Beda dia kalau misalnya ada bekunya, masih ada esnya. Nah, jarang sekali, tapi ini adalah komponen yang sangat penting. Biasanya ini dirusak itu langsung kulkas tidak menyala. Tapi untuk kita yang awam, jika kita melihat kulkasnya lampunya hidup tapi tidak dingin, berarti kita tidak tahu mesinnya menyala atau tidak. Itu juga berkaitan dengan termostat ini, pengatur suhu. Jadi apabila pengatur suhunya ini putus atau rusak, maka mesin tidak akan hidup, kompresor tidak akan hidup. Itu pengatur suhu. Nah, kemudian setelah pengatur suhu kita cek normal, nah antara pengatur suhu dan kompresor itu bersamaan. Jadi pengatur suhunya kita cek, posisi arahnya sudah normal atau tidak terlalu kerendahan. Kemudian mesinnya kita cek juga, hidup nggak mesinnya, bergetar nggak. Jadi kita bisa cek, cara mendengarkan mesin hidup atau tidak itu dalam kondisi hidup. Kita ya pastikan kalau bisa menggunakan test pen, dicek dulu ada apinya atau tidak, lalu dipegang. Kalau mesinnya panas dan berbunyi bergetar seperti ini, nah kan ada suara getaran, ini artinya mesinnya hidup ya. Jadi kalau mesinnya hidup, berarti pengatur suhunya tidak bermasalah. Nah, selanjutnya yang kedua, kita setelah pengatur suhu, di sini yang harus kita perhatikan itu adalah pintunya, karet pintunya. Pastikan pintunya ini dia harus rapat ya. Terlalu banyak masalah kulkas karet pintunya ini tidak rapat. Nah, ini pintunya harus rapat. Kemudian ada juga ya yang untuk masalah pintu tidak rapat. Ini saya kasih tips masalah pintu tidak rapat ini. Terkadang di saat kita mengambil isi di dalam box kulkas, kita tarik atau kita membersihkan rak kulkas. Nah, ini kita lupa
kita lupa ini tidak sampai kandas, tidak sampai akhir dia. Jadi ada sangkut seperti ini, kita anggap sudah masuk padahal belum masuk. Jadi pintunya sangkut ke rak paling bawah seperti ini. Jadi misalnya ini kita ambil sayur, tiba-tiba kita buat seperti ini, tidak sampai masuk seperti ini, jadi hanya gantung seperti ini. Jadi begitu kita tutup, dia nyangkut. Nah, ini terkadang banyak orang yang tidak tahu. Nah, seperti ini. Atau juga raknya juga bisa seperti itu, rak ini. Ini terkadang ini kita masukkan, ternyata dia sangkut seperti ini. Nah, dia tidak masuk. Begitu kita tutup, ini akan mengganjal. Nah, misalnya kita masukkan sedikit seperti ini. Nah, ini juga bisa mengganjal. Nah, kita ini harusnya kandas, harusnya perhatikan betul-betul raknya sudah masuk di dinding akhir. Ternyata masih gantung seperti ini. Begitu kita tutup, dia sulit untuk rapat. Nah, itu diperhatikan penyebab kulkas tidak dingin. Jadi kalau sudah pintunya terbuka sedikit seperti ini, hawa dinginnya akan keluar sehingga pembukunya tidak normal. Jadi mesinnya pun kemungkinan lama kelamaan akan panas dan cepat rusak. Nah, setelah kita lihat pengatur suhunya normal, pintunya pun sudah rapat, tapi kulkas tetap tidak dingin. Nah, kulkas tetap tidak dingin juga. Di sini kita cek yang selanjutnya itu mungkin kompresor ya. Kompresor itu adalah mesin kulkas yang ada di belakang kulkas paling bagian bawah. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini kompresor. Nah, kompresor ini biasanya kalau kulkas itu tidak dingin, biasanya kompresornya itu ada kemungkinan yang masalah tidak dingin itu kompresornya hidup sebentar mati, atau kompresornya itu mati sama sekali tidak hidup. Nah, untuk masalah kompresor ini atau mesin kulkas ini, nah ini sudah ada di video saya sebelumnya. Lihat saja masalah penggantian ini. Ini namanya ada PTC, overload dan relay. Nah, ini dicoba ganti saja, ada video saya itu yang berjudul cuma 30.000 mesin hidup kembali, kira-kira seperti itu judulnya. Ini dicoba diganti saja. Nah, kalau misalnya hidup mesinnya, jadi tunggu saja beberapa saat, tunggu saja sampai beberapa jam. Kalau mesinnya hidup, itu otomatis kulkasnya akan dingin kembali dan normal kembali dan beku kembali. Jadi kalau masalahnya hanya pada kompresornya mati, kita hidupkan kembali, maka bekunya kulkas itu akan kembali normal. Nah, jika ini yang bermasalah. Nah, kalau seandainya ini sudah diganti mesin tidak hidup juga, berarti kemungkinan pada mesinnya ada kendala atau ada piston yang di dalamnya itu nyangkut. Nah, atau freonnya tersumbat. Freonnya itu tersumbat, sirkulasi freonnya dia akan tersumbat. Nah, kalau saya pengalaman seperti itu, saya akan coba langsungkan ini, tapi ini hanya orang yang berani, yang berpengalaman. Ini juga ada di video sebelumnya, cara mengecek kompresor, cara cek langsung kompresor. Jadi disitulah kita bisa menentukan mesinnya ini masih bagus atau enggak. Kalau sudah dilangsungkan seperti itu tidak bisa hidup juga, berarti mesinnya sudah tidak bisa dipakai atau sudah rusak. Jadi kita tidak langsung memanggil teknisi, dicek dulu, analisa seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah
kompresornya dicek, ternyata normal, semuanya normal, hidup. Nah, ini bisa dicek juga. Ini ada dindingnya. Ini kan kalau dia kulkas itu dingin, biasanya dinding kulkas ini panas. Nah, seperti ini. Ini kulkasnya normal, dingin. Ini dindingnya panas di samping atau di belakang. Nah, ini panas. Itu tandanya kulkas itu normal. Nah, kemudian setelah kita cek semua komponennya, kita cek semua komponennya normal yang bisa kita lakukan sebelum memanggil teknisi, sebelum memanggil tukang. Nah, cara pengecekannya seperti itu. Kalau seandainya semua normal, mesinnya hidup, ininya bagus, pengatur suhunya sudah dipaskan arahnya ke normal atau ke angka yang tidak rendah lah, kita bilang seperti itu. Pintunya sudah rapat. Nah, mesinnya hidup. Habisnya berarti kalau dia tidak dingin juga, itu kemungkinan ada kondensor yang kotor. Nanti bisa dicek saja kondensor itu apa. Nah, kondensor itu adalah pipa yang ada di dalam kulkas yang fungsinya untuk membuang panas. Kondensor itu kalau dia masih bawaan kulkas itu tertanam di dinding kulkas seperti ini. Nah, itu perlu diganti. Kondensor itu diganti. Nah, kemungkinan lagi dia kalau kondensornya sudah diganti, sebelum kita ganti kondensor itu kita perhatikan dulu ya, apa memang betul-betul ini namanya pipa yang tadi pipa kondensor, ini namanya pipa evaporator. Jadi pipa evaporator ini fungsinya untuk membekukan atau untuk freezernya lah kita bilang. Nah, ini fungsinya untuk membekukan atau membuang hawa dingin. Kalau kondensor lagi membuang hawa panas. Nah, dua komponen ini sangat berpengaruh pada dingin atau tidaknya kulkas, atau beku atau tidaknya. Dua komponen ini, evaporator, ini namanya evaporator. Kemudian kondensor itu seperti pipa yang di belakang kulkas. Kalau dia sudah diganti, dia akan ditaruh di luar atau eksternal. Kalau dia belum diganti, masih bawaan, dia tertanam di dalam bodi kulkas. Nah, jika kompresor tadi sudah normal semua, pintunya normal, maka selanjutnya adalah harus dicoba untuk melakukan penggantian kondensor. Nah, kalau sudah namanya penggantian kondensor, pengecekan kebocoran pada evaporator ini, itu kita yang sebagai orang awam tidak bisa lagi melakukannya. Nah, itu perlu ditangani oleh teknisi atau tukang yang dekat sekitar rumah kita. Karena apa? Karena kalau sudah penggantian kondensor, pengecekan bocor evaporator, itu sudah akan dilakukan pengisian freon, pengisian obat. Nah, tapi apa tujuannya, apa kelebihannya bagi kita? Nah, di dalam video ini saya berikan cara-cara seperti ini untuk supaya kita tidak langsung diponis sama teknisinya atau tukangnya. Jadi misalnya mesinnya tadi kan kita sudah tahu cara pengecekan mesin kompresor itu, ternyata masih hidup. Jadi kita begitu kita panggil teknisinya, kita langsung bisa bilang ini mesinnya masih hidup, rusaknya hanya ini saja, ininya yang nggak dingin, masalahnya ini, semuanya normal, masalahnya nggak dingin di pipa kondensor atau evaporator itu saja. Jadi itu yang sangat berpengaruh. Nah, jadi kira-kira hanya ini saja yang dapat saya informasikan tentang penyebab kulkas satu pintu ya. Ini hanya untuk satu pintu ya, khusus satu pintu, masalah tidak dingin.
Jadi banyak orang intinya kalau kulkas itu kalau sudah tidak dingin sama sekali, tidak dingin lah ini, freezernya tidak dingin, nah itu sudah pasti berkaitan dengan freon ya, sudah pasti berkaitan dengan freon karena pengecekan terakhir itu pada evaporator. Nah beda masalahnya kalau ini evaporatornya ini kecongkel. Sewaktu mengambil es batu kita menggunakan alat baik obeng atau benda tajam sehingga ini tercucuk keluar gas freonnya. Nah itu sudah fatal, itu pasti diisi freon, itu pasti dipanggil tukang memperbaikinya. Tidak bisa kita secara pribadi memperbaiki sendiri kecuali kita memang teknisi kulkas. Nah, oke, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jika ada yang mau ditanyakan silakan berkomentar. Kalau saya pribadi mungkin pengecekan masalah kulkas tidak dingin itu ya seperti inilah caranya. Dari mulai intinya kompresor dulu mesinnya, cek dulu arus listriknya. Setelah arus listriknya masuk, cek kompresornya hidup atau tidak. Kalau kompresornya hidup, cek komponen-komponen yang saya informasikan tadi seperti pintunya atau pengatur suhunya. Nah kalau sudah tidak dingin juga berarti memang harus diisi freon. Oke, sampai sini saja, hanya ini pengalaman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.